Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya dan juga audiens. Di sini kami akan mempresentasikan evaluasi Quality of Service jaringan SMKN 2 Tasikmalaya dengan menggunakan metode NDLC. Next. Sebelumnya, perkenalkan dulu untuk anggota kelompok 5 dari kelas A dan D. Di sini saya sendiri, Jovita Edgina dengan NPM 24 7007111002 dari kelas A bersama rekan saya. Nama saya Zaskia Rahma Saidina dengan NPM 247007111093 dari kelas D. Oke, untuk presentasi kami di sini akan membahas beberapa bagian. Yang pertama adalah latar belakang, yang kedua adalah permasalahan, ketiga adalah tujuan, keempat konsep QoS, kelima metode penelitian yang digunakan, keenam hasil pengukuran QoS, ketujuh, analisis dan juga solusi, dan yang terakhir kedelapan adalah kesimpulan. Dan untuk latar belakang akan dijelaskan oleh rekan saya Zaskia. Oke, baik. Yang melatar belakangi dari penelitian kami, sebenarnya di jaringan SMKN 2 Tasikmalaya ini sudah cukup baik dan modern. Namun, sebelumnya belum pernah dilakukan evaluasi kualitas layanan jaringannya. Seperti fiber optik VLAN juga sudah diterapkan dan bandwidth juga yang sangat besar. Namun, belum adanya evaluasi QoS. Next. Profil sekolah SMKN Negeri 2 Tasikmalaya ini merupakan salah satu sekolah kejuruan yang berfokus pada bidang teknik dan teknologi serta memiliki berbagai program keahlian yang mendukung pembelajaran berbasis praktik dan digital. Next. Nah, yang menjadi permasalahan dari penelitian tersebut, tanpa evaluasi QoS, performa jaringan tidak dapat diketahui secara pasti. Karena sebelumnya QoS ini belum pernah diukur, jadi tidak ada performa data jaringan yang tidak cukup untuk dipastikan. Dan karena hal itu, timbulnya resiko gangguan saat ujian berbasis komputer. Dan oleh karena itu, potensi ketidakseimbangan jaringan itu hadir. Next. Tujuan dari penelitian kami yaitu untuk mengetahui kondisi jaringan dan memberikan solusi. Karena sebelumnya belum pernah diukur, jadi kami mengukur parameter QoS-nya dan menentukan kategori tipe-nya dan memberikan solusi yang kami ajukan. Next. Konsep dari QoS-nya diukur menggunakan 4 parameter utama yang menggambarkan kualitas jaringan. Throughput untuk kecepatan data, delay untuk waktu tempuh, jitter untuk kestabilan, dan paket loss untuk kehilangan data. Next. Metode penelitian yang kami lakukan yaitu dengan NDLC atau Network Developing Life Cycle. Nah, kami melakukan 3 tahap, analisis, design, dan simulation. Mengapa dibatasi 3 fase? Karena penelitian kami berfokus pada evaluasi dan rekomendasi, bukan implementasi fisiknya. Jadi fase implementasi, monitoring, dan manajemen itu tidak kami lakukan dan memerlukan akses yang lebih jauh ke infrastruktur sekolah yang di luar kewenangan peneliti. Next. Nah, selanjutnya akan dilakukan pembahasan lapangan yang akan dilakukan oleh Jovita. Oke, untuk teknik pengukuran yang kita lakukan itu ada di 11 titik lokasi pengujian yang nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Untuk pengukuran dilakukan ketika kondisi sedang peak load. Kebetulan ketika pengukuran ataupun testing QoS ini sedang dilaksanakan ujian kompetensi untuk siswa kelas 12 dan kami menggunakan Wireshark untuk mengukur throughputnya, serta untuk mengukur ping kami menggunakan CMD, untuk speed test kami menggunakan speed dash di website. Next. Baik, di sini adalah jaringan existing SMKN Negeri 2 Tasikmalaya. Untuk jaringan existing ataupun topologi existing di SMKN 2 ini sebenarnya sudah baik ataupun bagus. Tidak menutup kemungkinan juga untuk kita evaluasi lebih lanjut. Karena di jaringan existing ini SMKN 2 sudah menggunakan fiber optik dengan segmentasi VLAN pada setiap lokasinya. Di topologi jaringan ini sudah ada 1 OLT dengan menghubungkan dengan 19 ONT. Dan 1 ONT itu dimiliki oleh 1 gedung. Serta untuk pembagian VLAN itu dibagi dari 10 hingga 180 dengan menggunakan router mikrotik. Perlu diketahui juga ketika kami melakukan pengetesan langsung ke lapangan di SMKN 2 ini, terdapat beberapa gedung yang tidak diberikan izin untuk melakukan pengetesan. Jadi kami hanya mengetes 11 titik lokasi dari 19 ONT. Next. Setelah kita melakukan pengujian QoS, maka dihasilkanlah beberapa kategori. Pertama ada kategori buruk, sedang, bagus, hingga sangat bagus. Dan kami mengukur 11 titik lokasi. Yang pertama adalah UPJTE dengan kategori
masuknya buruk. Lalu ada UPJBC masuk juga ke kategori buruk. Lalu ada UPJTI, lalu ada UPJOT. Lokasi ini masuknya ke kategori buruk. Sedangkan untuk UPJDPIB dan juga ruang guru masuk ke kategori sangat bagus. Dari hasil ini menunjukkan adanya kualitas jaringan di setiap lokasi itu bervariasi. Seperti ada lokasi yang sangat buruk dan lokasi yang sangat baik. Maka performa jaringannya itu tidak merata ke seluruh gedung ataupun ke seluruh lokasi di SMKN 2 Tasikmalaya. Next. Setelah melakukan pengujian QoS-nya dan setelah menemukan hasilnya, maka temuan kritis kami adalah di UPJBC terdapat paket loss sebesar 44%. Lalu UPJTE throughputnya sangat rendah, yaitu 0,21 Mbps. Sedangkan untuk di ruang guru terdapat ketimpangan ataupun ketidakseimbangan bandwidth ya, karena throughput di ruang guru itu 49,54 Mbps, hampir 50 Mbps, sehingga ketimpangannya itu sangat-sangat besar hingga 235 kali lipat. Next. Setelah itu kita analisis jaringannya dengan menunjukkan hasil pengukuran. Karena tadi adanya ketidakseimbangan performa jaringan di beberapa lokasi, ketika kita analisis ada beberapa faktor utama yang menyebabkannya, yaitu indikasi kesalahan konfigurasi jaringan sebelumnya, lalu beban trafiknya tidak disebar secara merata, dan terjadi ketimpangan performa antar lokasi dan adanya manajemen bandwidth. Next. Maka kami rancangkan desain ataupun topologi terbaru, di mana untuk desain topologi solusi ini kami rancang untuk meningkatkan stabilitas dan juga pemerataan performa jaringan melalui pengaturan QoS. Bisa lihat mungkin tidak terlalu jauh berbeda dengan topologi sebelumnya, karena kami hanya menambahkan saja pengaturan QoS-nya, tidak ada menambahkan hardware-nya ataupun alat-alat lainnya. Dan untuk ini, topologi ini kita sudah menerapkan QoS polisinya, sudah memanajemen bandwidth per VLAN-nya, lalu sudah melakukan pengaturan prioritas trafficnya ke ONT mana saja, dan juga optimasi distribusi jaringannya. Next. Kita coba untuk mengimplementasikan topologi tersebut menggunakan software Kisco Packet Tracer, di mana untuk topologinya kita hanya mengambil 4 gedung yang kategorinya sangat buruk untuk merepresentasikan saja. Lalu setelah kita simulasikan, kita melakukan konfigurasi QoS pada routernya, lalu memberikan pengaturan bandwidth management di setiap gedung dan juga penentuan prioritas trafficnya ke setiap gedung, serta pengujian koneksi jaringannya apakah sudah bagus ataupun sudah layak ataupun tidak. Next. Selanjutnya adalah perbandingan sebelum dan juga sesudah menggunakan QoS polisi. Kita mensimulasikan topologi desain jaringan sebelumnya. Di sisi kiri ataupun di gambar kiri ini adalah gambar dari hasil testing menggunakan Kisco Packet Tracer sebelum menerapkan QoS polisinya. Dan untuk di sebelah kanan adalah hasil setelah menetapkan QoS polisi di Kisco Packet Tracer. Bisa dilihat ya, mungkin di sini itu terdapat beberapa kategori yang bisa disebut buruk, yaitu adalah waktu dari pengiriman datanya. Di sini masih bervariatif dan setelah menggunakan QoS polisi untuk waktunya sudah berkurang dan sudah lebih stabil. Jadi setelah menggunakan QoS polisi ini, koneksinya bisa jadi lebih stabil, lalu distribusi bandwidthnya sudah menjadi merata, dan paket lossnya juga berkurang, serta delay-nya juga mengalami penurunan. Next. Maka kesimpulan dari penelitian ataupun hasil lapangan yang kita lakukan di SMKN 2 Tasikmalaya ini adalah jaringan di SMKN 2 Tasikmalaya ini masih belum optimal. Namun menunjukkan juga adanya ketimpangan performa yang signifikan antar beberapa lokasi yang dipengaruhi oleh manajemen bandwidth-nya yang kurang dan distribusi traffic yang tidak merata serta konfigurasi jaringan yang belum optimal. Namun melalui penerapan QoS polisi ini, jaringan dapat ditingkatkan terutama dari segi stabilitas koneksi dan juga pemerataan distribusi bandwidth. Maka saran dari kami untuk penelitian selanjutnya adalah mengimplementasikan QoS polisi menjadi
pada jaringan nyata, lalu memonitoring jaringannya secara berkala, dan perbaikan serta pemeliharaan infrastruktur jaringannya, dan pengelolaan bandwidth-nya yang lebih terstruktur. Next. Sekian mungkin untuk pemaparan presentasi dari kami, kelompok 5 kelas AD. Untuk rekan-rekan audiens, apakah ada yang ingin ditanyakan? Terima kasih atas kesempatannya untuk bertanya. Sebelumnya perkenalkan, saya Jovan Fiorana Mulyada Raya dari kelompok 10 kelas A dan D dengan NPM 24707111023. Untuk pertanyaannya, kalau dilihat dari hasil pengukurannya tadi ya, sebenarnya kan tidak ada paket loss di beberapa pengujiannya. Tapi kenapa kamu tetap menyimpulkan bahwa jaringan tersebut belum optimal? Sekian dari saya. Untuk pertanyaannya adalah kenapa tetap bisa disebutkan jaringannya tidak optimal padahal paket loss-nya itu ada beberapa yang tidak ada ataupun kosong. Untuk itu, meskipun ada beberapa lokasi ataupun gedungnya dengan ketika kita tes untuk kualitas jaringannya paket loss-nya kosong, jika kita lihat lebih dalam dari hasil testingnya terdapat fluktuasi delay yang beragam, dan itu bisa masuk juga ke kategori bahwa jaringannya itu belum optimal. Mungkin sekian, apakah sudah terjawab? Baik, apakah dari teman-teman audiens akan ada lagi yang ingin bertanya? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Jia Zakiatur Rahmanda dari kelompok 10 AD. Pertanyaannya, kenapa solusi yang kalian pilih adalah QoS Policy, bukan menambah bandwidth atau menambah perangkat jaringan yang sudah ada? Terima kasih. Baik, izin menjawab dari pertanyaan yang diajukan. Kenapa kami memilih solusi untuk jaringan tersebut memilih QoS Policy? Karena dari analisis jaringan juga sudah disebutkan bahwa permasalahan utamanya itu bukan ada di bandwidth, karena sudah terlihat jelas juga bandwidthnya juga sudah sangat cukup tinggi, dan permasalahannya itu hanya ada di distribusi dan pengelolaannya. Nah, sudah dijelaskan juga oleh Jovita, tadi ada beberapa lokasi yang throughputnya itu ada yang lebih tinggi dan ada yang lebih rendah, meskipun dalam pengelolaan jaringan yang sama. Nah, oleh karena itu kami memilih QoS Policy ini untuk menentukan apa yang dibutuhkan dari jaringan tersebut untuk lebih secara lebih merata. Apakah sudah dicukupkan? Baik, terima kasih untuk teman-teman audiens yang sudah bertanya pada presentasi kami. Saya Jovita Gina bersama rekan saya Zaskia Rahma Saidina mencukupkan presentasi kita hari ini. Terima kasih juga kepada penonton, teman-teman sekalian, dan juga Pak Helmi Zulfikar untuk memberikan kesempatan presentasi bagi kami. Saya tutup presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.